ada yang menarik bagi saya, itu tentang sebaik-baiknya komunikasi itu adalah berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Iya. Ya kan? Ya. Nah, itu yang bagaimana itu? Sebaik-baiknya komunikasi dengan Sang Pencipta. Ya kan? Sebaik-baiknya komunikasi adalah berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Iya. Nah, itu yang bagaimana itu? Nah, gitu. Ya. Sempat ya pernah kita diskusikan itu Pak. Ya, sempat. Bahwa kita harus terus membangun hubungan kepada Tuhan kita ya. Atau dengan kata lain berkomunikasi, berdialog dengan Tuhan kita. Karena apa? Tentu sebaik-baik dialog, sebaik-baik komunikasi tentu kepada Tuhan. Maksudnya adalah mengapa komunikasi itu sebaik-baiknya kita itu berkomunikasi kepada Tuhan? Karena apa yang kita komunikasikan baik terucap maupun dalam bisikan hati itu sangat diketahui oleh Tuhan ya. Dan mustahil Tuhan salah persepsi memahami apa yang kita komunikasikan. Berbeda kalau kita berkomunikasi dengan kerabat, dengan keluarga, dengan teman, dengan pimpinan ya, dengan komunitas masyarakat ya. Kadangkala terjadi miskomunikasi. Kita menyampaikan A boleh jadi dipahami A minus atau A plus ya kan. Nah, walaupun dengan premis argumentasi yang kokoh kadangkala masih bisa dipahami lain. Tetapi kalau komunikasi kita dengan Tuhan itu nggak akan meleset. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kehendaki itu diketahui oleh Tuhan presisi 100%. Ya. Nah, itu yang kemudian kita katakan bahwa sebaik-baik komunikasi adalah komunikasi dengan Tuhan. Kenapa? Pemahaman Tuhan tentu tidak meleset atas apa yang kita komunikasikan. Bahkan sebelum kita pandai berkomunikasi pun Tuhan lebih tahu. Ya. Nah, tentu di dalam memahami berkomunikasi dengan Tuhan itu seperti apa bentuknya kan gitu ya. Apakah sama ketika kita berkomunikasi itu adalah ngobrol ya kan dengan orang tua misalkan. Ya tentu komunikasi kita dengan orang tua ada attitude-nya. Ada tata caranya, ada etikanya gitu ya. Poinnya adalah orang tua yang kita ajak bicara itu pertama kali dia harus pada posisi bahagia. Ya kan? Jangan sampai kita melukai perasaannya dalam berkomunikasi. Jadi awal sebelum melakukan pembicaraan atau komunikasi tentu kita harus membangun relationship dulu, hubungan yang betul-betul akrab. Ya. Seperti itu. Nah, sehingga apapun yang kita mau sampaikan itu diharapkan bisa dipahami. Ya. Nah, tetapi dalam konteks kita komunikasi kepada Tuhan, itu jiwa kita itu harus pada titik di mana kita tidak melihat ada yang lain kecuali kehadiran Dia. Gitu. Bahwa kita sedang berhadapan dengan Dia yang Maha Agung. Ya. Oke. Nah, dalam Islam, sholat itu adalah salah satu bentuk komunikasi dengan
Tuhan, ya kan? Bayangkan, digambarkan dalam surat bahwa kita sampai di tempat sholat atau tempat sujud, ya, entah itu di rumah, di masjid, ya, di tempat-tempat suci, ketika kita mendirikan sholat, di situ diharapkan semua bentuk komunikasi terhadap yang lain putus. Ya, keterhubungan kita kepada sesuatu selain Tuhan harus diputus. Sampai di situ sudah sampai belum pada tahap itu kita. Kadangkala kita seringkali terinterupsi, artinya muncul saja hal-hal lain yang membisikkan. Sehingga kita perhatian komunikasi kita kepada Allah kadang terputus. Tapi oke, nggak masalah. Yang penting kita begitu sadar kembali lagi komunikasikan. Nah, tentu dalam metodologi komunikasi ini, supaya kita tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu merusak perhatian kita, merusak fokus kita, atau merusak kekhusyuan kita, kita harus bersihkan dulu diri kita, jiwa kita ini, dari segala sesuatuan. Kita diajarkan syariat, ya, berwudu sebelum sholat. Ya kan? Kita disuruh membersihkan tangan, mensucikan tangan, wajah kita, kepala kita, dan kaki kita. Di situ sebetulnya adalah pesan-pesan yang mengatakan bahwa ketika kita sedang membasuh tangan misalkan, atau mengusap tangan, membasuh muka atau mengusap muka, membasuh kepala atau mengusap kepala dan kaki, itu harus mendapat pesan yang utuh. Apa pesannya? Kita minta agar segala pikiran kita yang batil-batil itu diangkat, ya, disucikan. Jangan sampai ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan muncul pikiran-pikiran yang batil. Jadi tadi yang batil tadi di luar Tuhan, ya, pikiran-pikiran yang mengganggu dalam hubungan kita dengan Tuhan, itu harusnya dijauhkan. Maka dalam syariat wudhu itu pesannya di situ. Pikiran kita harus bersih dari kebatilan. Bayangkan kalau ini terus-menerus dibangun, maka kualitas komunikasi kita sampai pada kualitas komunikasi yang agung. Sehingga dengan sendirinya pusat perhatian kita, wajah kita menghadapnya itu juga tidak tengok. Artinya pusat perhatian kita hanya menghadap Tuhan. Nah, etik ini attitude gitu, ini sikap. Nah, kalau ini terus dibawa dalam keseharian, maka itu berdampaknya luar biasa pada sosok orang tersebut. Sehingga kualitas dia dalam berkomunikasi itu, dia tidak pernah terputus. Baik dalam sholat maupun setelah sholat. Baik di dalam tempat ibadah maupun tempat-tempat umum sosial. Pusat perhatiannya hanya kepada Tuhannya. Karena dia terus membangun komunikasi dengan Tuhan. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia perbuat, apapun yang dia ucapkan, itu sebenarnya dia sedang menyaksikan atau berhubungan di hadapan Tuhannya. Nah, itu apa namanya? Buahnya, hasilnya daripada kita membangun kesadaran itu. Nah, komunikasi kita kepada Tuhan pada akhirnya seluruh jiwa raga kita itu menyeru kepadanya. Jadi menyeru itu tahu nggak maksud menyeru? Menyeru itu maksudnya merengek itu, memanggil-manggil, gitu.
sebagaimana anak kecil memanggil ibunya, menyeru, ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, seruan ya Allah ini terus menggetarkan jiwa. Setiap perbuatan itu dia hanya menyeru kepada Allah. Walaupun perbuatan itu ditujukan kepada manusia sekitarnya, tetapi dia dalam keberadaan jiwa yang sedang menyeru, ya Allah, ya Allah. Sehingga apapun yang dilakukan, saat yang sama dia memohon keselamatan. Jangan sampai ucapannya itu keseleo. Jangan sampai ucapannya menyakiti orang lain. Jangan sampai ucapannya itu mematahkan harapan orang lain. Karena dia sedang menyeru Tuhannya. Nah, disitulah Tuhan senang atas hambanya yang menyerukan dirinya. Jadi panggilan-panggilan Allah, Allah, ya, itu bukan sebatas ritual bibir, tapi sudah totalitas bentuk gambaran jiwa kita menyeru kepada Allah. Jadi setiap kita menyeru Allah, memanggil namanya, itu sebetulnya sudah bentuk permintaan tolong, pelindungan yang totalitas. Nah, dengan seruan-seruan yang terus menggelora ini, maka jiwa kita itu sebetulnya sedang dalam masa-masa getaran cintanya tumbuh. Nah, biasanya kita menyeru itu ketika dalam kondisi yang putus asa, ya, yang sedang kehilangan gairah, kehilangan semangat, apalagi kehilangan pekerjaan, ekonomi yang terputus rezekinya, ya Allah. Nah, padahal metodologi yang kita bangun harusnya dalam kondisi apapun kita hidupkan itu. Itu komunikasi yang terbaik itu seperti itu. Menyeru kepada Allah, memanggil namanya itu. Itu yang pertama. Sehingga panggilan-panggilan ini akhirnya apa? Kita lelah, tanda kutip. Lelah di sini karena kita sampai pada titik di mana tidak ada lagi harapan, mengharap apa-apa, entah itu surga, ya, nauzubillah, neraka tentu tidak diharapkan, kecuali hanya kedamaian. Jadi setelah kita menyeru kepada Tuhan kita, itu yang kita dapati apa? Damai, ya kan? Nah, terjalin itu rasa damai, sehingga jiwa kita itu tentrem, adem, jiwa yang tenang, jiwa yang diam. Nah, pada saat jiwa kita sampai pada titik yang tenang inilah, tidak bergejolak, maka dia datang. Dia berbisik. Kenapa berbisik? Tidak seperti kita menyeru, kan? Memanggil-manggil. Dia datang tuh karena dia datang dengan cepat. Makanya kan dia lebih dekat dari urat leher. Nggak mungkin teriak-teriak. Kalau kita kan Allahu Akbar, Allah. Tuhan itu datang dengan akrab. Dengan keintiman datang. Sehingga berbisik. Karena yang menyeru ini kekasihnya. Berbisik, wahai kekasihku, wahai hamba. Bisikan itu menenangkan. Itu hubungan komunikasinya tambah seru. Jalinan komunikasinya itu, keintimannya tambah seru. Nah, sehingga diamnya dia itu meningkatkan kualitas imannya. Nah, iman di sini adalah mengokohkan keyakinan dia kepada Tuhan bahwa dialah satu-satunya sandaran kehidupannya. Sehingga tidak lagi dia khawatir apakah masuk neraka atau surga, dia sudah tidak lagi pada harapan keduanya. Dia hanya mengharapkan kekasih sejatinya yang datang. Setiap hari merindukan bisikan-bisikan Tuhannya. Sebagaimana seseorang yang sedang jatuh cinta pada kekasihnya kan, tidak ada pusat perhatiannya kecuali
pasangannya, kekasihnya. Sehingga ketika langkah kaki kekasihnya itu terdengar, walaupun masih jauh, baru WA, ya saya 2 jam lagi datang, itu seolah sudah dekat, sudah nggak berjarak. Nah, seperti itu. Nah, sudahkah kita, jiwa kita itu masuk kepada suasana batin komunikasi semacam itu? Karena poinnya di situ, peribadatan. Karena apa? Kita selama ini itu terlalu intim dengan sesuatu yang bersifat imajiner, hayali, ambisi, keinginan, ya. Itulah yang kita intimkan selama itu. Jadi kita intim kepada syahwat kita, sehingga kita mudah dibisikkan. Nah, mendapat bisikan-bisikan juga yang bersifat syahwati. Kurang lebih seperti itu, Pak. Makna apa yang dimaksud komunikasi kita kepada Tuhan itu sebaik-baik komunikasi. Berarti meniscayakan komunikasi atau dialog intim nantinya, kan? Itu endingnya paling tujuan akhirnya nanti. Iya, betul. Ya. Jadi selama ini juga kita salah dalam tata cara mungkin ya, kalau saya bisa mengambil sedikit tadi gambaran ya. Karena kita seringkali, saya sendiri datang ya, istilahnya tuh datang menemui Tuhan itu dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan jatuh, atau dalam keadaan susah kan. Padahal harusnya kita harus dalam keadaan senang, bergembira gitu ya. Betul. Untuk bisa mendapatkan tadi bisikan ya, untuk bisa ditemui lah ya. Betul. Seperti itu ya, Pak. Iya. Jadi kita harus mendapatkan keintiman dalam komunikasi dengan Tuhan. Itu keintiman. Jadi komunikasi yang dimaksud di sini bukan verbal saja ya, tetapi suara batin itu yang kondisi jiwa itulah yang sebetulnya faktual yang terjadi. Nah, jangan sampai isi batin ini dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat ya tadi imajiner, kan, keinginan syahwat. Penuhilah dengan seruan-seruan kepada Tuhan sehingga terjadi keintiman. Karena sejak awal kita meyakini bahwa satu-satunya realitas adalah Dia, Tuhan itu. Selain Dia, ketiadaan. Ya, maka realitas dirinya Tuhan ya, itu Dia ketika Dia melihat makhluknya, itu sebetulnya itu Dia melihat dirinya. Karena makhluk itu kan ketiadaan, sudah kita bahas-bahas. Artinya Dia suka dengan kekasihnya, itu artinya Dia menyukai dirinya sendiri. Gitu. Nah, makanya bisa dibayangkan ketika makhluknya atau hambanya itu dicintai, maka bisa dibayangkan derajat manusia tersebut. Ya. Sehingga kerinduan Tuhan kepada hambanya pun itu jauh lebih luas, menguasai dirinya hamba yang pencinta Tuhan tadi. Ya. Nah, keintiman inilah yang harus kita ciptakan. Sudahkah kita intim kepada Tuhan? Nah, keintiman ini bersifat privat, personality. Dia memerlukan ruang-ruang yang sunyi dari atribut dunia. Keintiman itu menjauhkan dari segala sesuatu yang bersifat hura-hura. Ya. Sebagaimana sepasang atau sejoli yang sedang mabuk asmara, dunia hanya milik berdua. Artinya kepada Tuhan itu melebihi itu. Ya. Sehingga dia tidak lagi peduli dengan hasratnya. Dia ingin mengejar kekasihnya. Nah, keintiman ini karena apa? Dia telah mendapatkan bisikan Allah. Sehingga dia tidak terpesona dengan surganya Tuhan. Seandainya dia masuk surga, surga itu merindukan dia. Bukan dia merindukan surga. Surga merindukan
penghuni yang model begitu. Karena surga yang begitu lezat itu tidak tertarik. Dia mencapai makom yang tinggi dari surga, kedekatan kepada Tuhannya. Nah, sehingga ketika seandainya pun dia dimasukkan di neraka dia tetap menyeru, ya Allah begitu agung Engkau, ya Allah begitu kuasanya Engkau. Neraka ini hanyalah hiasan, neraka ini hanyalah cobaan, neraka ini adalah kefanaan. Nah, kayak gitu-gitu. Dan seandainya pun aku melakukan perbuatan dosa yang luasnya seluas langit dan bumi, maka aku hanya mengharap Engkau yang Maha Pengampun. Aku hanya mengharap ampunan-Mu. Gitu. Maka tidak ada yang mampu menghapus dosaku kecuali ampunan-Mu. Kan begitu. Doa-doa seorang hamba-hamba yang sudah terjalin keintiman kepada Tuhan. Nah, maka proses kita sebagai manusia itu arahnya ke sana. Gitu. Jadi poin yang disebut untuk menjadi sebaik-baiknya manusia adalah dia harus mengenal Tuhannya. Dia harus intim dulu dengan Tuhannya. Baru dia bisa terjun ke masyarakat, mengabdi kepada masyarakat tanpa pamrih.